وعلى آل بيتك المظلومين ولعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم سادتي وعمل من لجأ إليكم ويا ليتنا كنا معكم تحت لوائكم ونفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Islam mengajarkan kepada kita nilai seorang manusia. Tidak ada peran dari Nabi maupun Rasul sebelumnya yang tidak datang untuk melayani manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengabadikan peristiwa awal penciptaan menyebut manusia sebagai Khalifatullah fil ardh, menunjukkan kedudukan manusia yang begitu agung dan besar. Ketika peradaban manusia yang besar, yang maju hari ini, ketika manusia selalu ribut dengan hak asasi manusia, ataupun dalam slogan-slogan lainnya, pasti yang menjadi objek itu adalah manusia itu sendiri. Nilai seorang manusia tentu ditentukan oleh sesuatu kriteria. Dia layak disebut manusia karena punya kriteria ini. Kriteria tersebutlah yang kemudian menghantarkan kita pada pemahaman bahwa seseorang itu layak disebut manusia. Kata orang bijak, menjadi seorang saintifik itu mudah, menjadi sarjana itu mudah, menjadi ulama itu mudah. Yang sulit adalah bagaimana menjadi manusia. Sebelum kita berbicara dengan tingkat-tingkat prestasi umat, kaum, kita tidak boleh meninggalkan nilai hakikat manusia itu. Para anbiya alaihimussalatu wassalam memainkan peran ini. Sepanjang sejarah umat manusia, mereka memainkan peran bagaimana memanusiakan manusia. Ketika wahyu terakhir itu selesai, maka peran itu dilanjutkan
oleh para imam, para ausia, para aulia yang memang mereka adalah kepanjangan tangan dari nubuat itu. Kita masih ingat bagaimana peristiwa pembaiatan Khalifah ketiga. Dibentuk satu forum, yang forum itu terdiri dari 6 orang, kemudian memilih siapa Khalifah berikutnya. Proses itu kemudian berujung dari 6 orang mengerucut menjadi 2, antara Utsman ibn Affan dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika salah seorang dari 6 orang itu mengatakan, ya Abul Hasan, berkata kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, ulurkan tanganmu, aku baiat engkau sebagai khalifah dengan syarat engkau mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, dan mengikuti kedua syaikhain, 2 khalifah sebelumnya. Apa jawab Ali? Tidak, aku hanya mengikuti Allah dan Rasulnya dan pendapatku sendiri. Lalu orang ini berpaling kepada Utsman. Ya Utsman, ulurkan tanganmu, aku baiat engkau mengikuti Allah dan Rasulnya dan kedua syaikhain. Utsman menjawab, na'am, ya, aku terima baiatnya, aku mengikuti Allah dan Rasulnya dan kedua syaikhain. Kemudian terjadilah apa yang terjadi dalam sejarah. Saya tidak ingin menceritakan sejarah ini karena kita bukan pada momentum tentang peristiwa tersebut. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah timbul pertanyaan kita, kenapa Amirul Mukminin tidak mengatakan na'am saja? Katakan na'am agar bola kekhalifahan itu kembali kepada dia dengan kekuasaan di tangan dia. Bukankah dia bisa menegakkan Al-Quran, menegakkan syariat, menegakkan sunnah Nabi? Kenapa dikatakan tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang ingin saya sampaikan malam ini, yang ingin saya singgung pada kesempatan ini, agar kita tahu garis nahjul kita, garis jalan kita, yang membedakan kita ketika kita memilih sebuah jalan di persimpangan antara jalan yang mengantarkan kita ke satu tempat dan ke satu tempat, atau mungkin banyak persimpangan tengah jalan kita. Kenapa kita memilih jalan yang ini? Ini yang perlu kita garis bawahi. Hal ini mungkin terlihat sepele, ringan, tidak penting untuk dibahas. Tapi ini adalah intisari, nilai yang dijunjung tinggi dari Adam sampai kepada Rasulullah SAW. Ini bukan soal kekuasaan, ini bukan politik. Pikiran seorang politisi, bagaimana kekuasaan sampai kepada dia. Bisa jadi seorang politisi itu menghalalkan segala cara, untuk bagaimana kekuasaan sampai kepada dia. Tapi tidak bagi Amirul Mukminin. Karena setiap kata yang ia ucapkan, yang keluar dari Amirul Mukminin,
sikap yang ia ambil, ucapan dan sikap yang diambil dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hasan, begitu juga oleh Al-Imam Al-Husain dan seluruh para imam sampai Al-Mahdi kelak ajallallahu ta'ala farajah, kelak menjadi sebuah hukum. Kelak akan menjadi sebuah hukum. Kalau kita berandai-andai, dengan lancang kita berandai-andai. Kalau Imam Ali mengatakan na'am, aku mengikuti Allah, Rasulnya, dan kedua syaikhain, agar kekhalifahan, kekuasaan itu kembali kepada dia. Tapi pada prakteknya dia tidak menjalankan apa yang dia ucapkan, maka di saat itu, dan ini tidak mungkin terjadi, kita hanya berandai-andai supaya mengajak yang hadir ini paham. Tapi kemudian beliau tidak menjalankan apa yang dia ucapkan, maka itu adalah sebuah cacat. Itu adalah sebuah pengkhianatan, dan mustahil mereka berkhianat terhadap ucapannya sendiri. Karena Imam Ali mengatakan la, tidaknya menjadi sebuah hukum dan menjadi panutan para pengikutnya, karena beliau adalah hujjatullah ala khalqi. Lisan yang dia ucapkan adalah lisannya Nabi, dan ucapannya langit. Dia harus mewakili ini. Ini bukan soal kekuasaan. Tidak ada dalam pikirannya sedikit pun untuk menginginkan kekuasaan. Dia bukan seorang politisi. Kalau politisi tentu akan berkata, naam, ya, nggak apa-apa bohong di depan. Nanti kita gunakan bohong itu untuk menegakkan syariat, untuk dakwah, untuk berbuat baik. Tapi tidak untuk mereka. Tidak ada celah bagi mereka. Dalam hidup mereka tidak pernah sekalipun berbohong. Dalam hidup mereka tidak pernah sekalipun untuk berkhianat. Sekalipun hanya sebuah ucapan. Karena nilai hakikat manusia itu sesungguhnya dapat dinilai dari apa yang keluar dari mulutnya. Kita semua yang hadir di sini, saya yang hadir di sini, dinilai dari apa yang dia ucapkan. Untuk itu, hati-hati dengan ucapan itu. Hati-hati dengan kata yang keluar dari mulut. Ini pesan yang ingin disampaikan para hujjatullah ala khalqi, para anbiya, para imam, yang menyampaikan kepada kita betapa besar tanggung jawab sebuah kata ucapan yang keluar dari seseorang itu. Walaupun ia ringan diucapkan, walaupun ia mudah, gampang diucapkan. Sungguh hadirin, kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah tidak pernah naik karena kita gunakan ucapan kita untuk lahun, untuk bermain-main. Kita gunakan ucapan kita ini untuk berbohong, untuk berkhianat, walaupun hanya satu kata. Dia menghalangi derajat seorang hamba untuk dekat kepada Tuhan. Kalau satu kata bisa menghalangi derajat seseorang kepada hambanya, apakah itu dilakukan oleh para manusia-manusia pilihan? Apakah mungkin manusia-manusia pilihan itu melakukan hal seperti itu? Tentu jawabannya tidak mungkin. Maka itu, apa yang terjadi di Karbala? Atau apa saja yang terjadi setelah peristiwa Karbala yang menimpa para ahlul bait, para imam ahlul bait Rasulullah SAW. Kalau kita mau simpulkan, kita mau peras, kita mau ambil sarinya, dia tidak lari dari ucapan dan sikap mereka. Karena lagi-lagi mereka adalah hujjatullah ala khalqi.
Untuk itu tidak ada satu ungkapan yang kita ingin sebutkan, melainkan betapa besarnya, betapa dahsyatnya sebuah ucapan itu. Betapa besarnya pengaruh ucapan itu bagi kita. Sebuah kata itu yang keluar dari mulut kita, dia bisa berfungsi untuk membangun, tapi dia juga bisa berfungsi untuk menghancurkan. Betapa besar tanggung jawab dari hanya sebuah kata. Kita ingin katakan, kalau ada orang ingin masuk Islam, menyatakan keislamannya, apa yang dituntut dari orang tersebut? Tidak lain sebuah ucapan kalimat syahadat. Begitu mudahnya batas antara surga dan neraka hanya ditentukan oleh sebuah kalimat, oleh sebuah ucapan. Sebegitu mudahkah batas neraka dan surga itu? Ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hanya dengan kalimat yang ringan ini, dia berpindah dari garis neraka menuju garis surga, dari pintu neraka kepada pintu surga. Dia tidak dituntut lebih dari itu. Hanya sebuah kata, sebuah kalimat. Begitu dahsyatnya sebuah kalimat dan ucapan ini. Dia bisa merubah dari pintu murkanya Allah menuju pintu ridhonya Allah. Dan dari kalimat syahadat itu pula, dia sebagai ucapan dan sebuah kata yang kita ucapkan, dari kalimat syahadat itu pula, di dalamnya ada hakikat sebuah sikap. Karena itu, kalimat syahadat itu dimulai dengan huruf la, tidak dengan kalimat na'am atau ya. Jadi kalau kita dengan bahasa kita hari ini, kita yang katakan, seseorang masuk Islam dengan tidak mengatakan, saya menyembah Allah, saya mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tapi dia harus memulai dengan kalimat nafi, kalimat la. Karena ketika memulai dengan kalimat la, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya dia dituntut oleh sebuah sikap yang besar dalam hidupnya. Jadi filosofi seorang muslim dimulai dengan kalimat tidak. Mampu atau dia sanggupkah untuk mengatakan tidak? Jangan kita berpikir bahwa kalimat syahadat itu hanya menginginkan kita mengatakan hanya pada saat kita berkata tentang ketuhanan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya sebatas di situ, tidak. Kalimat la nantinya akan dituntut kita, akan dihadapkan kita pada banyak peristiwa dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan semua dengan nilai-nilai itu. Sanggupkah kita mengatakan tidak? Dan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain sallallahu alaihi dalam lakon Karbala mengajarkan kepada kita betapa beliau sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya, ketika tenggorokan yang sudah kering, ketika pedang sudah ada di lehernya, ketika dia sudah menyaksikan seluruh keluarga yang terbunuh di hadapan matanya, dia tidak pernah merubah kata la tidak menjadi na'am. Dia tidak pernah merubah kata tidak itu menjadi ya.
Ini menunjukkan terlepas kepada dia seorang maksum, seorang imam, bagian dari ahlul bait salawatullah alaihim, terlepas dari semua predikat dan embel-embel itu, kalau ada satu orang yang dia bukan siapa-siapa dan mampu memainkan peran ini sebagaimana beliau sallallahu alaihi, maka orang itu layak disebut manusia. Manusia yang mana? Manusia yang Allah katakan sebagai khalifatullah fil ardh. Dia pemimpin di muka bumi. Jangan kita pernah berpikir bahwa itu diucapkan oleh orang-orang maksumin. Tidak. Dia dituntut untuk diucapkan kepada siapa saja termasuk kita. Semakin kita sanggup mengatakan itu, berarti derajat kita di sisi Allah semakin tinggi, lebih tinggi. Jangan sampai kita memahami Al-Husain, Amirul Mukminin, Sayyidah Zahra, seluruh ahlul bait, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para anbiya sebelumnya. Jangan pernah kita memahami tidak seperti ini, karena ini merupakan sari pokok dari ajaran yang dibawa seluruh anbiya. Itulah jalan yang kita ambil. Kita mengenang beliau, mengenang dalam konteks ini. Kita mengenangnya dalam konteks kesedihan, memang peristiwa itu menyayat hati. Tapi ada sisi lain yang tidak boleh kita lupakan dan harus menjadi doktrin kepada diri kita sendiri, bahwa kita berhadapan dengan nilai-nilai yang dipertahankan sedemikian rupa, walaupun darah tertumpah di hadapannya, dia tidak pernah bergeser satu langkah. Ini sekaligus merubah mindset kita tentang peristiwa Karbala. Karena selama ini peristiwa Karbala digambarkan bahwa keluarnya Al-Imam Abi Abdillah karena kekuasaan. Keluarnya Imam Abi Abdillah karena ada surat-surat panggilan dari Kufah. Berarti dia mencari dukungan. Ini adalah mindset kita. Imam Husain pemberani, tidak takut pada pedang. Semua para imam tidak pernah takut kepada pedang. Tidak pernah takut akan kematian. Tapi yang ingin disampaikan mereka kepada kita adalah bukan pada sisi-sisi seperti ini. Dia sedang menegakkan kalimat yang benar. Untuk itu, saya akan memberikan sedikit gambaran historis supaya kita bisa memahaminya lebih gampang. Saya akan tarik mundur dari perjanjian antara Muawiyah dengan Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau disebut dengan Sulh Hasan, perdamaian antara Imam Hasan dan Muawiyah. Perdamaian antara Imam Hasan dan Muawiyah pun tidak lepas dari fitnah. Orang mengatakan Imam Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Imam Hasan mau berdamai dengan Muawiyah. Berarti Muawiyah adalah golongan yang benar. Buktinya Imam Hasan mau berjabat tangan. Buktinya dia mau duduk pada perundingan. Buktinya, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang sejarah, Rasul pun berunding dengan orang-orang musyrikin.
Rasul bertanda tangan pada perjanjian Hudaybiyah dan berbagai macam perjanjian antara Rasulullah dengan kabilah musyrikin. Apakah dengan demikian Rasulullah yang mengatakan musyrikin orang-orang yang sudah benar? Apakah berarti Rasulullah mengakui kesyirikan mereka? Ini adalah cara pandang yang salah dalam mengenai sejarah. Tapi tentu pembahasan kita bukan ke situ. Bahwa dalam poin-poin perjanjian antara Imam Hasan dan Muawiyah ada beberapa butir-butir, dan semua butir itu dilanggar oleh Muawiyah, termasuk menyerahkan kekuasaan kepada salah satu dari putranya. Sejak awal ditandatangani, hanya hitungan hari Muawiyah sudah melanggar poin itu. Tapi poin demi poin dilanggar oleh Muawiyah. Puncaknya adalah memberikan kekuasaan itu kepada anaknya. Ketika Muawiyah selesai hidupnya dan tersiar berita bahwa dilantik anaknya, sampai berita itu ke Madinah. Jauh hari Muawiyah sudah memberikan pesan kepada Yazid. Nanti kalau engkau dilantik, kalau aku sudah mati, engkau diangkat sebagai khalifah, maka engkau perlu baiat. Baiat itu adalah legitimasi hukum. Jadi kalau hari ini pemerintahan demokrasi misalkan perlu legitimasi dari kotak suara, perlu legitimasi dari KPU karena sistem hari ini seperti itu. Tapi pada saat itu legitimasi itu perlu baiat, terutama dari orang-orang yang dianggap memiliki sya'biyah, memiliki akar dukungan, memiliki pengikut yang loyal. Perlu legitimasi itu tidak perlu dari seluruh orang harus berbaiat, tapi orang-orang yang dianggap menentukan. Tentu sudut pandang ini adalah sudut pandang Bani Umayyah. Pertama, ambillah baiat dari Abdullah bin Umar. Bagaimanapun Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat dan putra dari seorang sahabat besar. Berikutnya adalah dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga putra dari seorang sahabat besar. Ambil baiat dari mereka. Ini penting. Dan yang ketiga, ambillah baiat dari seseorang, kalau aku sebut namanya dan nama ayahnya sesat dada, yaitu Husain bin Ali. Ambil baiat itu walaupun kau tumpahkan darah. Ini penting karena legitimasi hukum. Jadi di seberang sana orang dengan mindset politik, dia berhadapan dengan orang disebutkan tadi memiliki mindset politik juga, tapi perkhususan yang selain Imam Husain. Untuk yang satu ini, dia tidak berhadapan dengan seorang politis. Biasanya politis itu, kamu baiat saya berikan kamu jabatan, saya nggak mau berbaiat kecuali kau berikan aku jabatan, kau berikan aku uang, berikan harta, berikan ini, berikan. Jadi ada imbalan, tidak gratisan. Itu seorang politisi. Tapi dia berhadapan dengan Imam Husain. Maka kata Imam Husain, rajulun mithli, orang seperti diriku, la yubayyi' rajulan mithli, orang seperti diriku tidak mungkin berbaiat orang seperti dia. Jadi peristiwa Karbala ini
sampai terbunuhnya Abu Abdullah beserta keluarganya di Karbala, hanya bicara satu tema saja, tidak banyak tema, satu tema saja. Yang tema itu soal baiat. Tema itu soal legitimasi. Jadi tidak usah diputar kemana-mana, bikin umat bingung. Ini soal baiat, permintaan baiat. Maka ketika Muawiyah mati, tersiar kabar sampai ke Madinah, Yazid menjadi penguasa di Syam. Jarak antara Madinah dengan Syam itu 1000 kilo. Jadi bukan zaman sekarang. Jadi beberapa hari kemudian datang orang beri kabar ke Madinah bahwa sudah diangkat, dilantik Yazid bin Muawiyah. Ini adalah puncak dari segala macam puncak pengkhianatan perjanjian suluh Al-Imam Al-Hasan. Maka apa yang terjadi? Cepat atau lambat akan datang utusan menuju Madinah, menuju Mekah, menuju Basrah, menuju mana pada saat itu, meminta baiat. Dan Imam Hussein keluar dari Madinah pada 28 Sya'ban tahun 60 Hijriah. Dia keluar dari Madinah membawa anggota keluarganya. Kepergian Imam Hussein ditangisi dan Madinah akan banjir darah, dan itu melukai kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarnya Hussein dari Madinah untuk menjaga kehormatan itu tidak dipahami oleh orang-orang yang menasihatinya. Dia pergi kemana? Pergi ke Makkah. Di Makkah ia didatangi lagi utusan-utusan dari Bani Umayyah meminta baiat. Di saat yang bersamaan datang surat-surat dari Kufah yang menyatakan kesetiaannya kepada Imam Hussein dan membaiat beliau, bersedia berada di belakang beliau. Kalau beliau ingin mencari dukungan, beliau tidak perlu jauh-jauh ke Kufah, cukup tinggal di Madinah saja. Tidak perlu ke Kufah. Dan lagi-lagi beliau meninggalkan Makkah semata-mata untuk menjaga kesucian kota Makkah dari pertumpahan darah. Keluarnya Al-Husain dari Madinah, keluarnya Al-Husain dari Makkah terbukti 2 tahun setelah peristiwa Karbala, di tahun 61, di tahun 63 Hijriah, Madinah banjir darah yang dikenal sebagai Waqi'atul Harrah. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, orang tua dibunuh, anak kecil dibunuh oleh pasukan Syam, pasukan Yazid. Mereka bertahan di Madinah dan terjadilah pertumpahan di Madinah yang merusak kesucian Rasulullah yang tidak diinginkan oleh Imam Hussein. Dia tidak berlindung di balik datuknya, dia tidak berlindung di balik kakeknya, dia tidak berlindung di balik makam suci Rasulullah. Sebagaimana beliau juga tidak berlindung di balik Ka'bah, tidak berlindung di balik kesucian Masjidil Haram. Dan nanti setelah peristiwa Waqi'atul Harrah di tahun 63 Hijriah, pasukan Syam menuju Mekah, menyerang Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair berlindung di balik Ka'bah. Lagi-lagi Ka'bah hancur, lempar mandani oleh pasukan Yazid, pertumpahan darah di depan Ka'bah. Kesucian Ka'bah, Baitullah Al-Haram ternodai lagi oleh misi seseorang punya kepentingan politik. Dan Imam Hussein meninggalkan 2 tempat ini. Itu membedakan Al-Imam Hussein dengan orang-orang di zamannya. Dia bukan mencari dukungan. Dia keluar dari kota itu, pada kota itu ada pendukung bagi dia. Pertanyaannya, kenapa dia pergi ke Kufah? Imam Hussein tidak punya pilihan. Dia bisa ke Basrah, bisa ke Kufah,
bisa kemana negeri-negeri Islam lainnya. Tetapi kemana Imam Husain pergi, dia akan diincar oleh pasukan Syam, akan didatangi dia kemanapun dia pergi, ke gunung sekalipun, dia akan didatangi oleh pasukan Syam, akan diminta baiat itu. Kemanapun dia pergi, tidak punya pilihan dia, ke Kufah kah, ke Basrah kah, kemana saja. Tinggal di Mekah kah, tinggal di Madinah kah, cepat atau lambat pasukan akan datang memaksa baiat kepada beliau. Dan Imam Husain pergi ke arah Kufah. Tidak ada pilihan lain. Yang penting dia sudah menjauh dari dua kota suci. Tapi sebelum beliau meninggalkan Madinah, sebelum beliau meninggalkan Mekah, ketika datang utusan-utusan dari Syam kepada beliau meminta baiat itu, dibujuklah Imam Husain untuk mengucapkan baiat. Kata utusan dari Syam, la natlubu minka illa al-bai'ah. Kami tidak meminta dari engkau kecuali baiat. Katakan, bay'atu fadhhab bis-salam li jumu'il fuqara. Engkau cukup mengatakan saya berbaiat, setelah itu engkau pergi bis-salamin li jumu'il fuqara. Kemudian engkau kemudian pergilah wansarif ya ibna Rasulullah. Setelah itu engkau pergi setelah mengucapkan baiat itu. Kami tidak menginginkan apa-apa dari engkau kecuali baiat. Mereka membujuk Imam Husain. Nggak usah repot-repot. Hidup nggak usah repot-repot. Ucapkan saja baiat. Kami nggak minta apa-apa. Faltaqulluha ma'aisuraha in hiya ilal kalam. Bukankah itu mudah ya Rasulullah? Bukankah mudah untuk mengucapkan hal itu? Apa yang sulit? Dia hanya sebuah kalimat. Hanya sebuah kalimat. Kenapa sulit? Terlalu mudah. Kami nggak minta apa-apa. Cukup kalimat baiat, tidak ada masalah, tidak ada pertumpahan darah. Tidak perlu susah-susah harus pergi ke sana, pergi ke sini. Apa jawab Imam Husain? Kaburat kalimat, kata Imam Husain. Begitu besar makna kalimat itu. Engkau menganggapnya mudah, menganggapnya ringan, gampang. Bagiku terlalu besar sebuah kalimat. Apakah engkau menganggap wahal bai'at ilal kalimah, kata Imam Husain? Wahal bai'at ilal kalimah, apakah engkau menganggap bai'at itu sebuah kalimat? Tahukah engkau madinul mar'u siwa kalimat? Tahukah engkau agama seseorang ditentukan oleh sebuah kalimat? Engkau menganggap kalimat itu ringan, gampang. Tahukah engkau, Imam Husain, agama seseorang ditentukan oleh sebuah kalimat saja. Masyarafur rajul siwa kalimat. Harga diri seorang ditentukan oleh kalimat. Muncul ucapan lagi dari belakang tadi mengatakan, fakul kalimat wazab anna. Udah tidak usah banyak ngomong, ucapan kalimat setelah itu pergi dari kami. Mereka belum paham apa yang diinginkan Imam Husain. Imam Husain menolak lagi ke arah orang-orang itu. At-ta'rif makna kalimat? Engkau yang bicara, apakah engkau tahu makna sebuah kalimat? Tahukah engkau al-miftahul jannah, kunci surga ditentukan oleh satu kalimat. Dukhulun nar, masuk neraka disebabkan karena satu kalimat.
Kalimat lau ta'rifuha hurmah zadat madhura. Sebuah kalimat kalau engkau tahu nilai kesucian, kau tidak mungkin berkata seperti ini. Kalimat nurun, kata-kata itu sebagai laksana, sebagai cahaya, dia menerangi. Wa ba'dal kalimatul kubur, ada kalimat seperti kuburan, dia menggelapkan. Ba'dal kalimat qila' syamikha, sebagai kalimat, sebagian ucapan itu laksana istana yang megah, yang gagah. Ya'tasimu bihan nail basyari, para bangsawan duduk di tengahnya. Kalimat ucapan itu furqan bainan nabi wal buwa, kalimat sebuah ucapan yang membedakan antara seorang nabi dan seorang buwa. Tahukah engkau, hanya dengan kalimat, bil kalimat takshiful ghummah, dengan engkau mengucapkan sebuah kalimat, dia dapat mengungkap awan, dia dapat mengungkap rasa sedih. Kalimat nurun wa dalil tattabi'ul ummah, kalimat itu cahaya, petunjuk bagi umat. Umat mengikuti kalimat yang engkau ucapkan. Seperti Isa bin Maryam, dia bukanlah siapa-siapa kecuali sebuah kalimat saja. Dia menerangi dunia, adha'ad dunia bi kalimat wa 'allamuha as-sayadin. Dia pergi ke para nelayan-nelayan di pinggir pantai untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, dan para soyadin itu, para penelayan itu kemudian mengambil kalimat dari Isa dan menyebarkannya ke tengah-tengah dunia. Kalimat zalzal zalim, kalimat mengguncangkan orang yang zalim. Sebuah ucapan bisa menggoyang kezaliman. Al-kalimat husnul hurriyah, kalimat itu benteng dari kebebasan. Innal kalimat mas'uliyah, sebuah kalimat adalah tanggung jawab di dalamnya. Inna rajul huwal kalimat, syarafar rajul huwal kalimat. Seseorang ditentukan oleh kalimat, kemuliaannya ditentukan oleh kalimat. Imam Husain tidak mau mengeluarkan kalimat baiat yang ringan di mata mereka, tapi tidak bagi mata Imam Husain. Terlalu besar kalimat baiat itu. Rajulun mithli, orang sepertiku, la yubayat rajulan mithla, tidak mungkin berbaiat orang seperti Yazid. Apa yang kau hadapkan padaku, tidak mungkin aku ucapkan baiat. Apa yang diucapkan Imam Husain begitu agung, besar. Salam atasmu ya Aba Abdillah, ucapannya begitu agung. Kata-katamu telah membuat kemuliaan, kehormatan itu memiliki makna yang tinggi. Perkataanmu telah membuat ribuan pelajaran dan makna yang dalam bagi kita semua. Perkataan Husain itu cukup memberikan martabat, kehormatan, dan denyut nadi yang tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Itulah Al-Husain. Itulah kepanjangan tangan dari nubuah. Begitulah dia bersikap. Begitulah para pengikutnya dituntut untuk bersikap. Bagi mereka yang merasakan mencintainya, menjadi pengikutnya, dituntut untuk bersikap seperti itu, walaupun dalam spektrum yang lebih kecil. Siapapun dari kita yang berdiri di hadapan kita,
yang berbicara kepada kita, yang keluar dari lisannya, itulah yang menentukan nilai siapa orang yang kita hadapi. Siapa yang kita hadapi, lihatlah apa yang keluar dari ucapannya. Digunakan untuk apa ucapan itu? Nilai kita semua diukur dari itu. Itulah perjalanan Al-Imam Hussein ketika di Madinah, di Makkah, dengan tegar, prinsip tak goyang, menolak untuk baiat, hingga akhirnya dia bersama anggota keluarganya pergi berjalan jauh menuju ke arah Kufah. Terik matahari, lelahnya perjalanan ditempuh hanya untuk mempertahankan kata-kata itu. Sampai di sebuah tempat yang disebut Karbun wal Bala, tempat duka nestapa itu, akhir dari perjalanan kafilah para kekasih Allah. Dia dikepung oleh ribuan pasukan dengan pedang terhunus dan dijauhkan dari air Furat yang hanya berhadapan dengan pasukan hanya beberapa langkah saja. Dengan teror, embargo, sanksi, dengan harapan orang kalau sudah lemah, kalau sudah tidak bisa mendapat makan, tidak bisa mendapat minum, lapar, haus, hilang jabatannya, hilang penghasilannya, susah hidupnya, mungkin orang itu akan berubah. Jatuh jabatannya, mungkin dia akan berubah. Yang keras bisa menjadi lembut, yang penuh dengan prinsip bisa menjadi pragmatis. Atau faktor usia mungkin. Dulu ketika rambut yang tua masih hitam, dia masih galak, masih kuat. Tapi kok sudah rambutnya mulai memutih, mungkin dia mau sudah lemah. Dia mau. Manusia dinilai dari hal-hal seperti itu. Dan Imam Hussein dari Imam Abu Abdullah Gharibul Karbala menyaksikan satu persatu orang-orang yang dicintainya itu terkapar di hadapannya. Satu persatu, hari ini sekian, esok sekian. Tidak juga membuat dia berubah. Bahkan dia menoleh kepada sahabat-sahabatnya, tinggalkan aku. Kalau engkau tidak sanggup, tinggalkan aku. Mereka hanya menginginkan aku, tidak menginginkan kalian. Pergilah, kembalilah kepada keluarga kalian. Mereka menolak. Mereka ingin terus bersama Imam Hussein. Karena satu-satunya amanat yang ketika Nabi katakan, aku tinggalkan pusaka Quran dan Ahlul Bait, satu-satunya Ahlul Bait pada saat itu yang masih hidup dari Ahlul Kisah tinggal Al Hussein. Mereka tahu mereka berhadapan dengan siapa. Mereka berhadapan dengan amanat Nabi. Dia berpegang kepada Imam Hussein. Kalaupun tidak bisa pegang tangan dan kakinya, minimal dia bisa berpegang pada ujung sorbannya. Karena manusia lambat kalau pasti mati. Lebih baik mati bersama orang-orang yang dijamin kedudukannya di sisi Allah. Ketika rasa haus yang kering merusak tenggorokan, merusak dada, suara bayi-bayi tangisan semua. Setiap hari, setiap malam datang lagi utusan dari pasukan yang sudah mengepungnya. Mungkin Hussein telah berubah. Imam Hussein tidak juga berubah. Apa susahnya mengucapkan kalimat baiat itu?
Apakah Imam Husain tidak tega dengan suara-suara tangisan bayi? Tidak tega dengan suara tangisan-tangisan perempuan dalam kemah-kemah? Inilah agama datuknya. Agama yang dibawa datuknya, yang dibawa para anbiya seluruhnya. Inilah nilai dari seluruh agama itu. Agama itu semua sekarang berada di tengah-tengah padang yang tandus Karbala. Nilai agama itu dipertaruhkan pada saat itu. Syahadat yang diucapkan setiap hari pada akhirnya berbentuk pada satu perbuatan di tengah padang yang tandus itu. Sekarang kalimat syahadat menjadi taruhan dari seluruh perjalanan hidup seseorang. Ketika semua pasukan sudah mengepung, membakar kemah, kering, mati bergelantakan seluruh orang-orang di hadapannya. Ketika Imam Husain seorang diri, Imam Husain tidak berubah. Bahkan dia masuk ke dalam kemah, mengambil anaknya yang masih bayi, Ali Al-Azhar, mengangkat tangan berteriak kepada musuh, masih adakah kalian memiliki nurani? Setetes air untuk bayi ini. Dari seberang sana meleset tanah yang menancap pada bayi tersebut. Darah bayi tersebut muncrat persis di hadapan wajahnya. Tangan yang penuh dengan darah bayi itu dia lempar ke atas langit. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami. Kemudian Imam Husain dengan tangan berdarah itu masih sempat menggali, mencari tanah, menggali dengan pedangnya untuk mengubur bayi tersebut. Semua pasukan hanya melihat dari kejauhan. Mereka pasukan Syam lupa dia berhadapan dengan Hujjatullah al-Haqi. Imam Husain menaiki kudanya, mendekat ke arah musuh. Zainab melari menghampiri kuda Al-Husain, memegang kaki kakaknya, seolah tidak rela bahwa kakaknya itu pergi mendekati musuh. Husain sadar, tangisan Zainab, suara Zainab. Husain pun iba, dia memeluk adiknya. Kata Husain kepada Zainab, wahai Zainab, sekarang sudah tiba waktunya. Waktu itu yang sudah dijanjikan, yang sudah dinubuatkan oleh kakeknya, oleh ayahnya sudah tiba saatnya. Tidak ada perasaan sedih dalam wajah Imam Husain. Dia menghampiri musuh. Husain melangkahkan kaki kudanya ke tengah-tengah musuh. Sementara Zainab berteriak mengucapkan, Ya Muhammadah, Ya Fatimah, saksikanlah wahai Bunda Zahra, aku telah mengawal Husain sampai akhir hidupku, sebagaimana yang kau amanatkan kepada aku untuk mengawalnya, menemaninya. Kini aku sudah tunaikan janjiku itu. Engkau yang mengamanatkan aku untuk selalu menemani Husain, sekarang telah aku tunaikan, dan Husain telah memacu kudanya semakin jauh dan semakin jauh di hadapan musuh-musuhnya. Apa yang dikatakan Husain? Inilah satu kalimat yang perlu ditulis dengan tinta emas di hadapan musuh-musuhnya yang sudah membunuh orang-orang kecintaannya, membunuh orang-orang yang dikasihinya, membunuh bayi di hadapan dia. Dia masih mengajak orang-orang itu untuk bertobat. Masya Allah, dia masih mengajak bertobat orang-orang yang sudah menghancurkan seluruh keluarganya. Adakah hati seperti emas seperti ini?
Dia membujuk rayu musuh-musuhnya, mengingatkan mereka akan neraka. Jangan kau jual surgamu dengan duniamu. Jika kalian tidak memiliki Allah dalam hidup kalian, jika kalian tidak memiliki agama, memiliki Allah dalam hidup kalian, jadilah orang-orang merdeka untuk diri kalian. Ini ucapan terakhir yang diucapkan Imam Hussein kepada musuhnya. Kalau kau datang ke padang Karbala ini menjadi budak penguasa Syam, menjadi budak penguasa Bani Umayyah, menginginkan jabatan, menginginkan harta, lalu membunuh anak dari putri Rasulullah, Imam Hussein mengingatkan, jadilah orang-orang merdeka yang bukan budak dari dunia, budak dari nafsu, budak dari syahwat, budak dari keinginan-keinginan yang sudah ditumpang tindihkan oleh syaitan. Kecintaan kepada dunia telah membuat mereka buta akan semuanya. Itu ucapan terakhir yang diucapkan Imam Hussein, dan mereka pun tidak juga berubah. Dan akhirnya orang yang hidup tumbuh di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang selalu dipeluk dan dicium oleh Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, sosok yang selalu dijaga oleh Amirul Mukminin, sosok yang kita sebut dalam sholat kita, dalam selawat kita, akhirnya tumbang berlumuran darah, jatuh tersungkur di padang Karbala. Darah itu membasahi tanah Karbala. Belum hilang nyawa dari Al-Husain ketika terkapar di atas tanah Karbala itu. Ia masih mengucapkan kalimat-kalimat mutiara yang keluar dari lisannya, mengucapkan nama Allah, mengutip Al-Quran, mengutip sabda Nabi, mengingatkan mereka. Tapi mereka memang memiliki hati-hati seperti syaitan. Seperti dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min ummati jusathuhum juthathul insan. Jasad mereka adalah jasad manusia, walakin qulubuhum qulubus syayatin. Tapi hati mereka adalah hati-hati syaitan. Dari umatku fisiknya manusia, tapi hatinya syaitan. Mereka kemudian menindih Imam Hussein, menginjak tubuh Al-Husain, melepaskan kepala dari lehernya. Hari itu Karbala memerah. Waktu sudah mulai mendekati maghrib. Tangisan-tangisan masih terdengar dari kemah-kemah. Debu-debu bertebaran ketika kuda-kuda kemudian menginjak-injak tubuh suci itu. Dari kejauhan para wanita hanya melihat, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tidak tampak mereka melihat apa peristiwa, apa yang ditutupi debu bertebaran sekitar mereka. Di saat mereka masih bertanya-tanya, Al-Husain Sallallahu Alaihi telah dijemput oleh datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh ayahnya Amirul Mukminin dan ibunya Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaihi salam. Telah terpisah roh dari jasad itu menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad itu tergeletak, dan mereka dengan dendam mereka, dengan bengis yang masih menginjak-injak tubuh itu dengan kuda-kuda mereka. Mereka mengira telah menang. Mereka mengira telah merobohkan nilai kebenaran itu. Mereka mengira telah menguburkan nilai-nilai agung itu. Tapi tahukah kita hadirin, puluhan panah yang menancap pada tubuh Al-Husain, hari ini panah-panah itu telah berubah menjadi pena-pena. Darah yang keluar dari tubuh beliau yang membasahi Karbala telah berubah menjadi tinta.
Pena itu telah menulis dalam lembaran-lembaran kisah kebesaran sosok agung ini. Para pecintanya menangisinya, mengenangnya, menyebut namanya. Sementara musuh-musuhnya tenggelam dalam sejarah. Tidak ada satupun mereka yang disebut dalam lembaran-lembaran sejarah. Ketika hari ini orang meneriakkan nama Hussein, meneriakkan nama ayahnya, meneriakkan nama kakaknya, meneriakkan nama saudara perempuannya, tidak ada satupun di seberang sana mereka yang meneriakkan nama para musuh-musuh yang bengis itu. Al-Husain itu abadi. Dia tumbuh dalam pangkuan Rasulullah, menyaksikan wahyu, menyaksikan Jibril, hidup bersama datuknya, ditimang oleh datuknya. Dan kecintaan kepada Al-Husain adalah kecintaan kepada Islam itu sendiri. Ketika Rasul mengatakan ana min Husain wa Husain minni, Husain adalah aku adalah Husain. Rasul ingin memberikan pesan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, pada generasi manapun, aku dan Husain tidak bisa dipisahkan. Karena Rasul tahu persis nanti ada umatku yang mengatakan Al-Husain berperang melawan datuknya. Ketika para sejarawan memutarbalikan fakta Al-Husain, keluarnya Al-Husain ke Karbala adalah maksiat. Husain melanggar syariat kakeknya. Tapi Rasul jauh-jauh hari sudah mengatakan Husain minni wa ana min Husain. Aku tidak bisa dipisahkan dari Husain. Silahkan kalian bercerita, silahkan kalian menulis lembaran-lembaran sejarah, silahkan kalian menggunakan mimbar-mimbar untuk memutarbalikan fakta. Tapi Rasul yang sampai kepada kita mengatakan ana min Husain wa Husain minni. Tidak ada pilihan bagi kita. Husain dan Rasul tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saksikan ya Rasulullah, kami di tempat ini walaupun segelintir orang, kami menunjukkan sedikit dari ketaatan kami, sedikit dari ibadah kami, sedikit dari harapan kami di tempat ini. Kami berikan waktu kami hanya untuk mengenang putramu ya Rasulullah. Ini bisa kami sumbangkan kepada Engkau ya Ta'ala farjah. Sebanyak-banyaknya takziah untuk mereka. Inilah yang kita bisa persembahkan kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala Husain wa ala Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Semua assalamu ala Husain wa ala Ali al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.